Oke, pada video kali ini saya bakal ngajarin kita buat objek-objek, kita warnain objeknya, objek-objek dasar aja dulu ya. Apa aja sih objek dasar? Kita lihat di sini ada rectangle tool, ada kotak, kita pakai kotak, kita buat kotak, ya. Terus kita ada ellipse, di sini bisa bikin lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah, kalau kotak kemarin kan kita coba, kalau kita tahan kontrol, maka bentuknya akan betul-betul real, bujur sangkar, 4 persegi, semua sisi sama. Begitu pula pada lingkaran. Kalau kita mau bikin lingkaran bulat, kita klik tombol kontrol di keyboard kita, maka akan lingkaran tepat. Kayak gitu. Benda-benda lain juga, misalnya seperti ini ada bintang, juga sama. Kita bisa buat bintangnya, tapi kalau pengen ukuran yang tepat, kita pakai tombol kontrol, ditahan, maka akan tepat. Itu ya. Nah, misalnya saya delete aja dulu objeknya. Saya mau pakai 3 benda ini aja. Ada kotak, ada lingkaran gitu ya. Nah, di sini adalah color palette gitu ya. Kita bilangnya palet warna ya. Ini saya close dulu ya. Nah, ini adalah palet warna. Kita bisa memberi warna. Misalnya dengan klik kiri aja. Kalau kita klik kiri misalnya, maka benda yang kita sorot akan berubah warnanya. Misalnya bintang kasih warna apa ya? Kuning ah. Misalnya lingkaran kasih warna apa ya? Merah ah. Nah, di sini kita bisa perbesar gitu ya. Nah, pada warna ini kita bisa memberikan warna yang di pilihan lain. Ini bisa digeser gitu ya. Bisa juga kita tahan aja di sini dan kita dapat warna-warna lain ya, yang lebih terang atau lebih gelap. Misalnya untuk dapetin pink kayak gitu ya. Misalnya tadi warna biru, birunya ketuaan pengen direndahin pakai ini. Gitu ya. Gitu. Terus memberikan outline. Outline itu bisa dengan klik kanan. Jadi di palet ini kita kasih klik kanan. Misalnya mau outline-nya warna oranye, klik kanan aja, maka outline kita akan menjadi oranye. Nah, kelihatan kan outline. Outline-nya itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Caranya gimana nih diperbesar perkecilnya? Nah, tinggal klik di sini ada outline pen. Di sini kita bisa perbesar. Misalnya ukurannya mau 1 mm, mau 2,5 mm gitu. Makin tebal bendanya, outline-nya ya. Di sini kita juga bisa no outline kalau nggak mau pakai outline, atau hairline kalau mau outline-nya tipis gitu ya. Misalnya saya pasang outline-nya 2,5, saya mau kasih warna outline merah gitu ya. Nah, ini juga ada palet warna. Kalau mau diklik bisa mau warna di CMYK, RGB gitu ya. Bisa diubah warna, bisa fill, mau outline-nya hitam gitu. Atau bisa masukin angka gitu ya. Kadang-kadang anak desain grafis butuh angka gitu ya. Terus outline pen ini untuk ngebuka outline pen. Di sini bisa edit mau outline-nya titik-titik lah, garis-garis aku. Tuh kan, kadang-kadang kita butuh lah ya mungkin untuk ngedesain tuh outline yang agak-agak unik. Outline pen ini shortcutnya F12, nanti dihafalin aja. Outline color mah kayak tadi lah, ngewarnain mau warna apa ya gitu. Yang menarik adalah yang namanya outline, benda diperkecil, benda diperbesar, outline-nya akan sesuai. Bukan sesuai, maksud saya outline-nya akan tetap. Misalnya kita, ini kan layar yang saya gunakan, ini kanvasnya A4 ukurannya ya. Nah, di dalam A4 misalnya saya pakai outline ini kan tebel. Kalau bendanya ini saya besarkan, lama-lama outline-nya kok nggak sip. Lama-lama kok outline-nya jadi kecil. Karena outline-nya itu angka yang tetap. Nah, supaya outline yang kita pengen itu, benda yang kita pengen tuh kayak gini outline-nya, maka kita pakai si outline pen ini. Lalu kita harus scale to image.
scale with image. Kalau kita scale with image, nah apa yang terjadi ketika benda ini kita besarkan, tarik segimanapun, outline-nya akan ikut besar, gitu maksud saya ya. Itu. Oke. Nah, sekarang udah tahu bendanya, bisa bikin outline, bisa ngewarnain. Langkah selanjutnya adalah posisiin. Nilai lebih dari Corel dibandingkan Photoshop itu adalah Corel nggak bekerja berdasarkan layer, tapi kita nge-layerin sendiri. Caranya dengan klik objek. Kalau kita tumpuk nih, kita bisa klik objek, kita bisa klik kanan. Mau apa nih? Order. Ke bawah, ke atas. Control patch down atau shift patch down gitu ya. Bisa shortcutnya shift patch down. Misalnya saya mau yang ini di bawah, shift patch down. Saya mau yang ini di bawah, klik kanan boleh, order, patch down gitu ya. Nah, kalau mau naik gimana ya? Klik kanan, order to front, shift patch up gitu ya. Shift patch down, shift patch up, shift patch down, shift patch up gitu. Nah, kalau kita ada 3 benda nih, ini nih jadi menarik nih, coba ya. Gitu. Saya mau kotaknya di depan, shift patch down. Iya, di atas, shift patch down. Iya, di atas gitu ya. Itu tadi pengenalan buat nyusun-nyusun objek. Sebenarnya sih yang penting kalau dalam desain grafis ya bisa menyusun objek tadi ya. Misalnya shift patch down gitu ya. Nah, sekarang kalau udah bisa bikin objek, bisa bikin warna, kita bisa masukin teks. Misalnya di sini aku selipin teks pakai ini ya. Teks yang gambar huruf A ini alfabet, kita misalnya gambar big tool, kita bisa besarkan S. Typo saya ternyata. Gambar. Nah, sama gambar juga bisa kita perbesar, bisa kita kasih warna gitu ya. Bisa kita kasih outline ya. Gitu. Outline-nya bisa ditebelin. Gitu ya. Gitu.